Ya. Ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus dimanapun saudara berada, sebelum kita masuk dalam bahan intergenerasional yang ketiga, marilah kita memuji Tuhan yang baiknya seperti ini. Srengenge nyunar. Srengenge nyunar kanthi moyo, angine midet klawan rena, manu ing ngoceh ana ing wit-witan, kewane nyenggut ana ing pasuketan, kabeh padha muji Allah kang mulya, kabeh padha muji Allah kang mulya. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbak bunga di taman, semua yang mengajar kepada kita dan memuji nama Allah yang esa, dan memuji nama Allah yang esa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus dimanapun Anda berada, sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, kami mengucap syukur ya Tuhan, kalau di sepanjang malam tidur kami, Tuhan telah memberikan kesempatan kepada kami untuk bangun kembali dengan badan yang sehat diberkati Tuhan. Untuk itu ya Tuhan, kami telah beribadah kepada Tuhan, menerima perjamuan kudus dari Tuhan, sehingga kami dikuatkan iman kita. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami akan bersama-sama dengan saudara-saudara kami dimanapun berada. Karena masih dalam kondisi COVID pada saat ini, kami akan melakukan kegiatan Pekan Paskah Pentakosta tahun 2021 ini ya Tuhan secara daring. Untuk itu kiranya Roh Kudus datang kepada kami semua di mana kami berada, terlebih kami yang akan menyampaikan sabda Tuhan yang hidup. Urapilah kami Tuhan, mulut, bibir, dan pikiran kami, sehingga apa yang keluar dari sabda Tuhan itulah yang dikehendaki Tuhan, dan itulah yang dari Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan, melalui kuasa Roh Kudus mampukan kami sehingga kami dapat mengerti apa yang dikehendaki di dalam kehidupan ini. Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Tuhan, kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak kami manusia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada saat ini terambil dari Injil Markus pasal 16 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-20, yang tertulis demikian. Yesus beberapa kali menampakkan diri dan mengutus murid-muridnya, dan Yesus terangkat ke surga. Bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang berada di rumah, bisa menyiapkan bersama-sama dengan kita, renungan pada saat ini terambil dari Markus pasal 16 ayat 9 sampai 20. Saya akan membacakan untuk kita semua. Sesudah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, Ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiring Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan tidak dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu Ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka.
ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain, tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan iman firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikian Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus dimanapun saudara berada. Adapun ayat renungan yang akan direnungkan pada saat ini ialah terambil dari ayatnya yang ke-15 dan ayatnya yang ke-20 yang demikian firman Tuhan. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil ini kepada segala makhluk. Kemudian ayat 20, mereka pun pergilah memberitakan Injil ke seluruh penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, adapun tema renungan pada saat ini ialah Injil bagi segala makhluk. Salah satu persoalan serius yang dihadapi umat manusia di seluruh dunia saat ini adalah krisis ekologi. Krisis tersebut terjadi baik dalam konteks lokal di sekitar kita, di aras nasional maupun global. Ada sekian banyak kerusakan dan ketidakseimbangan alam yang perlu disikapi, termasuk oleh gereja. Bagaimanapun, panggilan untuk merawat bumi adalah panggilan kita semua. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada satu pertanyaan tentunya dalam kita menanggapi uraian tersebut. Kenapa ekologi, ekosistem dunia ini bisa tidak seimbang? Itu sebetulnya sudah lama menjadi perbincangan dunia, Bapak, Ibu. Yang pertama, karena pertumbuhan manusia di dunia ini yang luar biasa. Mereka membutuhkan tempat, kehidupan, dan lain sebagainya. Yang kedua, karena kemajuan teknologi di bidang transportasi, kendaraan, kemudian kapal laut, kemudian pesawat udara, dan lain sebagainya, Belum lagi kemajuan di bidang industri pangan, pakaian, dan lain sebagainya. Munculnya pabrik-pabrik di mana-mana. Itu membuat ekosistem, ekologi kita itu tidak seimbang, bahkan cenderung rusak, karena di sana ada kepentingan dan keuntungan, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Salah satu contoh, ketika kita itu naik kendaraan, kita membutuhkan bahan bakar, dan bahan bakar itu tentu setelah dipakai akan mengeluarkan emisi
atau sisa pembakaran. Nah, sisa pembakaran itu kalau 1-2 Bapak Ibu, Anda bisa bayangkan kalau seluruh dunia itu memakai kendaraan, memakai mobil, pesawat udara, kereta api dan lain sebagainya, itu pembakaran itu akan naik ke atas dan akan membuka lapisan ozon yang Tuhan sebetulnya yang sangat luar biasa itu sudah menutupi bumi itu dengan lapisan ozon. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya cahaya matahari itu tidak langsung memanasi bumi, tapi ada yang menahannya, yaitu lapisan ozon. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Pembakaran, kemudian rumah kaca itu ikut andil dengan ketidakseimbangan ekologi itu sendiri, sehingga lapisan ozon langsung matahari langsung seberapa membuat panas bumi ini, sehingga es itu mencair di benua Atlantik, di kutub selatan utara. Kemudian terjadilah iklim yang tidak seimbang, bahkan cenderung ekstrim, yang beberapa waktu dari BMGB itu mengeluarkan suatu peringatan bahwa ada cuaca ekstrim yang akan membuat banjir di mana-mana, dan itu terjadi Bapak Ibu. Belum penggunaan lahan. Seharusnya bukit, lereng-lereng itu ditanami tanaman keras, tetapi apa yang terjadi? Karena di sana ada kepentingan, di sana ada keuntungan, terjadilah yang tidak dikehendaki. Bangunlah rumah-rumah, villa-villa dan lain sebagainya, sehingga pohon yang harusnya bisa menahan arus air dari atas itu langsung, dan akhirnya terjadilah tanah longsor. Belum lagi Bapak Ibu, orang-orang yang tidak peduli, yang abai, membuang sampah sembarangan, membuang plastik sembarangan, botol plastik sembarangan, sedotan plastik sembarangan, sehingga saluran air walaupun sudah sering kali dibersihkan, tetapi lebih sering yang membuang sampah di aliran sungai dan lain sebagainya, sehingga menimbulkan banjir. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, setelah kita itu mendengarkan uraian ini, apa tindakan kita Bapak Ibu sebagai orang-orang yang telah dipanggil Tuhan atau manusia pasca istilahnya? Diam saja, abai? Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada sementara orang berpendapat di masa pandemi ini, di masa COVID ini, semuanya agak berkurang. Kegiatan pabrik berkurang, transportasi darat, udara, laut berkurang, sehingga ada yang mengamati bahwa bumi ini akan sedikit berubah begitu di masa pandemi ini. Tetapi orang lain juga berpendapat, seandainya pandemi ini bisa melandai atau bahkan cenderung normal, aktivitas yang luar biasa itu dilakukan kembali, itu akan sangat luar biasa sekali nanti ekologi atau ekosistem itu yang tidak seimbang lagi. Kalau kita suruh memilih, ayo pandemi terus, apa orang-orang yang abai itu akan selalu terus seperti itu melakukannya? Tentu kita tidak akan memilih dua-duanya Bapak Ibu. Banyak pemerhati lingkungan hidup yang bersama dengan pemerintah sudah membuat satu anjuran,
diangkat dalam rapat-rapat, seminar-seminar. Ayo kita perbaharui bumi ini agar bumi ini bisa ditempati oleh manusia itu sendiri. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam konteks Alkitab, waktu Tuhan Yesus menampakkan diri karena kebangkitannya, Maria Magdalena yang pertama kali melihat Tuhan Yesus. Maria Magdalena menceritakan kepada murid pada waktu itu. Apa respon murid itu? Tidak percaya. Sampai kedua kali ketika dua orang yang pergi ke Emmaus itu melihat Tuhan Yesus, tidak percaya. Dan disitulah Tuhan Yesus menegur kedegilan, ketidakpercayaan murid pada waktu itu. Nah, ketika Tuhan Yesus akan terangkat ke surga, Dia memberikan amanat yang agung kepada para murid pada waktu itu, juga kepada kita semua, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Beritakanlah Injil ini kepada semua makhluk. Artinya, ekologi itu suatu ilmu yang mempelajari tentang kebersamaan, saling melengkapi, saling membutuhkan antara manusia, pepohonan, dan hewan. Semuanya mempunyai maknanya sendiri-sendiri, sehingga dunia ini dapat seimbang, dan itu berguna bagi manusia, bagi hewan, dan bagi tumbuh-tumbuhan. Seperti pada waktu di Taman Eden, Tuhan menciptakan manusia yang pertama, Adam dan Hawa. Peliharalah dan taklukkanlah dunia ini. Arti ditaklukkan itu berarti kita itu harus membangun satu kesatuan, di mana ada hewan, di mana ada tumbuh-tumbuhan yang menjadi makanannya pada waktu itu. Sebetulnya Tuhan sudah menyediakan segala sesuatu bagi manusia di alam raya ini, tetapi karena manusia sendirilah yang abai. Di sana ada kepentingan, di sana ada keuntungan, sehingga ekologi ekosistem itu tidak seimbang lagi, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, dalam bacaan ini, dalam cerita ini, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, mari kita belajar menghargai pengorbanan dan kasih Kristus. Dari kelahirannya, pekerjaannya, kematiannya, kebangkitannya, tugasnya yang diberikan kepada kita. Mari kita hargai, kita belajar menghargai. Tidak hanya kepada sesama yang disampaikan berita keselamatan, tetapi kepada semua makhluk, tidak lain yaitu hewan-hewan dan lain sebagainya, dan tumbuh-tumbuhan dan sebagainya. Di sanalah Tuhan menghendaki cara konkret berita penyelamatan kepada manusia secara utuh. Yang kedua, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengemban dawuh untuk mengabarkan kabar itu di dalam aras yang lebih kecil, aras lokal, aras mikro, di dalam lingkungan kita sendiri, Bapak Ibu. Mari kita belajar untuk mengubah kebiasaan untuk hidup bersih, untuk tidak membuang sampah sembarangan, untuk tidak memakai plastik dan sejenisnya yang membahayakan ekologi di lingkungan kita. Memang betul itu tidak bisa kita lakukan sendirian, kelompok, tetapi harus dilakukan bersama-sama. Ya, mudah-mudahan sabda Tuhan ini
didengar oleh mereka-mereka yang peduli kepada lingkungan, kepada bumi ini, agar nama Tuhan dipermuliakan. Yang ketiga, Bapak Ibu, kita harus mengucap syukur. Karena apa? Karena Tuhan akan menyertai kita di dalam kita melaksanakan amanat agung itu untuk menjaga bumi, untuk memberitakan kabar baik. Apa itu kabar baik? Injil adalah kabar baik, bukan kabar benar. Kalau kabar benar untuk siapa? Untuk A, B, mungkin benar, tapi untuk C, D mungkin tidak bisa menerima. Tetapi kabar baik itu untuk semua yang menerimanya. Di sana jelas dikatakan, siapa yang menerima Kristus akan diselamatkan, dan siapa yang menolak Kristus akan tidak selamat. Ya, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari sekali lagi kegiatan PA yang ketiga ini dalam rangka Paskah dan Pentakosta, kita akan selalu mengucap syukur dan melaksanakan perintah Tuhan itu di dalam kehidupan kita sehari-hari, agar nama Tuhan dipermuliakan. Dan itulah panggilan Tuhan kepada kita sebagai manusia Paskah yang telah dipanggil, yang telah diberkati di dalam kehidupan kita. Tidak hanya untuk kita sendiri, tetapi kita terhadap sesama, terhadap lingkungan kita. Mari kita belajar dari yang kecil, dan kiranya Tuhan akan memberkati awal dari kemauan kita untuk melaksanakan firman Tuhan itu. Kiranya renungan pada siang hari ini akan berguna bagi kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan telah berfirman untuk kami melaksanakan dan menghargai pengorbanan Tuhan yang begitu besar kasih-Nya akan dunia ini, Tuhan. Dan mampukanlah kami untuk melaksanakan amanat itu bersama dengan saudara-saudara kami yang lain. Berilah kami kekuatan Tuhan, seperti janji Tuhan akan menyertai kami di dalam pengabaran Injil tersebut. Mampukan kami Tuhan untuk terus mengikut Tuhan, melayani Tuhan, dan menghargai pengorbanan Tuhan. Ampuni dosa kami, kehendak-Mu yang jadi, dan kami juga berdoa untuk pemerhati lingkungan hidup, untuk saudara-saudara kami yang berkaitan, yang mempunyai kepedulian dengan bumi ini Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu bekerja atas saudara-saudara tersebut, sehingga suasana bumi ini yang kita tempati ini akan bermanfaat, akan berguna bagi kelangsungan hidup kita nanti. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita tutup dengan kita menyanyikan PKJ 242 baitnya yang pertama dan yang kedua. PKJ 242, seindah siang disinari terang. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku.
Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Sedalamnya laut, seluas angkasa, cara Tuhan mengasihiku. Seharum kembang yang tetap semerbak, cara Tuhan mengasihiku. Damai-Nya tetap besertaku, dan segala pengharapanku. Hidupku tentram, ku nikmati penuh, cara Tuhan mengasihi.